Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Sindial Fanatania dengan NIM 2509000034 dari program studi S1 Psikologi Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video analisis dengan judul Macam-macam agama dan fenomena apatis terhadap agama di kalangan mahasiswa. Tema ini penting dikaji oleh mahasiswa di era modern karena kita hidup di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi yang seringkali membuat manusia semakin jauh dari nilai-nilai agama. Banyak mahasiswa yang mulai menganggap agama tidak relevan dengan kehidupan modern, padahal agama adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa dipisahkan dari fitrahnya sebagai makhluk bertuhan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mursyidul Azmi, MPD. Untuk itu, mari kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, agama disebut ad-din, yang berarti jalan hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta. Manusia diciptakan dengan fitrah beragama, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia secara alami membutuhkan agama untuk mencapai ketenangan dan arah hidup yang benar. Berdasarkan asal-usulnya, para ulama membagi agama menjadi dua macam. Yang pertama adalah agama samawi, yaitu agama yang berasal dari wahyu Allah melalui para rasulnya. Contohnya seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Semua agama samawi membawa ajaran pokok yang sama, yaitu tauhid, pengesaan Allah, dan ajakan untuk berbuat baik. Namun, Islam diyakini sebagai agama samawi terakhir yang masih murni dan disempurnakan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu." Karena itu, Islam bukan hanya sistem kepercayaan, tetapi juga sistem kehidupan yang mencakup seluruh aspek, seperti sosial, ekonomi, dan moral. Yang kedua adalah agama ardi, yaitu agama atau sistem kepercayaan yang dibuat oleh manusia berdasarkan budaya, tradisi, atau pemikiran. Contohnya seperti Hindu, Buddha, Shinto, dan Konghucu. Agama-agama ini mungkin mengandung nilai moral dan etika yang baik, tetapi karena tidak bersumber dari wahyu, maka tidak bisa menjadi pedoman hidup yang mutlak benar. Islam memandang bahwa semua manusia mencari kebenaran memiliki potensi fitrah yang sama, hanya saja mereka perlu mendapatkan petunjuk wahyu agar sampai pada kebenaran sejati. Islam juga menegaskan bahwa hanya agama tauhid, yaitu Islam, yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia, karena ajarannya seimbang antara akal dan hati, dunia dan akhirat, maupun ilmu dan iman. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Artinya, Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah asli manusia, menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan menegakkan kebaikan. Agama juga berperan penting dalam membentuk moral, etika, dan arah kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia mudah kehilangan makna hidup, karena hanya mengejar kesenangan duniawi tanpa tujuan spiritual. Dalam konteks mahasiswa modern, eksistensi agama seharusnya tercermin dalam perilaku, jujur dalam belajar, adil dalam bersosialisasi, serta tanggung jawab dalam menggunakan ilmu. Namun, kenyataannya, banyak mahasiswa mulai bersikap apatis terhadap agama, tidak lagi merasa perlu beribadah, menilai semua agama sama, bahkan menganggap agama tidak lagi relevan dengan dunia sains dan teknologi.
Sikap ini adalah tanda krisis fitrah spiritual, yaitu hilangnya kesadaran bahwa manusia sejatinya butuh bimbingan ilahi untuk menata hidupnya. Dalam kehidupan kampus, kita sering melihat fenomena di mana mahasiswa sibuk dengan urusan akademik, organisasi, dan media sosial, tetapi melupakan ibadah dan nilai-nilai agama. Banyak yang berkata, saya nggak perlu agama, yang penting saya baik. Padahal, kebaikan tanpa arah spiritual mudah goyah karena tidak punya dasar moral yang kokoh. Fenomena ini adalah bentuk apatisme spiritual, di mana agama hanya dianggap formalitas bukan kebutuhan. Islam mengingatkan dalam surat Al-Asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat ini menunjukkan bahwa tanpa iman dan amal soleh, manusia akan kehilangan arah hidup, termasuk di dunia pendidikan dan teknologi. Sebagai mahasiswa, kita seharusnya menjadikan agama bukan sebagai beban, tetapi sebagai energi moral dan spiritual yang memandu perjalanan intelektual. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis ini menegaskan bahwa mencari ilmu dan beragama itu tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Saya pribadi juga pernah mengalami masa di mana saya merasa cukup hanya dengan belajar tanpa perlu beribadah. Tetapi lambat laun saya juga tersadarkan bahwa ilmu tanpa iman membuat hati kosong. Ketika saya kembali mendekatkan diri kepada Allah, saya merasa lebih tenang, fokus, dan termotivasi. Ini adalah bukti bahwa agama bukan penghambat kemajuan, tetapi pengarah kehidupan. Agama memberi kita keseimbangan antara logika dan nurani. They're riding my brain, love. These hoes are sad. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa di dunia ini terdapat berbagai macam agama. Ada agama samawi yang bersumber dari wahyu Allah dan agama ardi yang lahir dari pemikiran manusia. Namun hanya Islam yang benar-benar sesuai dengan fitrah manusia karena ajarannya menyatukan akal, moral, dan spiritual. Di tengah fenomena apatis terhadap agama di kalangan mahasiswa, kita sebagai generasi muda harus menyadari bahwa agama adalah kebutuhan, bukan pilihan. Tanpa agama, manusia cerdas sekalipun akan kehilangan arah dan makna hidup. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tidakkah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita semua dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup yang rasional, spiritual, dan universal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.